kepolisian dan sebagainya, sebenarnya kami melakukan diplomasi, misalnya berdiskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat internasional, merilis berita-berita secara nasional maupun secara internasional, bahkan melakukan diplomasi pada level internasional. Banyak aktivis-aktivis yang bekerja mengupayakan supaya proses perdamaian bisa berlanjut dengan melakukan lobby-lobby kepada berbagai pihak, bahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia, di Jakarta, dan lembaga-lembaga internasional. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara di tahun 2000 ada proses Joint of Understanding, kemudian dilanjutkan dengan Cessation of Hostility, yang disebut dengan COHAD, jadi JOU, COHAD, sampai kemudian all inclusive dialogue dan seterusnya itu sebenarnya tidak lepas dari lobby-lobby masyarakat sipil terhadap masyarakat internasional untuk membantu masyarakat Aceh menyelesaikan masalahnya yang sudah semakin tidak jelas itu. Perjanjian damai 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia menandai berakhirnya konflik panjang yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Buah dari perundingan itu, nyalakan senjata pun berhenti di negeri ini. Pemerintah menarik seluruh pasukan perang yang sempat didatangkan selama penerapan darurat militer di Aceh. Sementara GAM juga sukarela menyerahkan senjata mereka untuk dimusnahkan. Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan turunan dari perundingan damai di Helsinki. Sementara para tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka satu persatu kembali dari perasingan mereka. Parlemen mulai menyusun sebuah aturan yang menjadi landasan pembangunan Aceh baru yang sebelumnya terbelenggu oleh perang. Pada tahun 2006, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh yang menjadi landasan pembangunan Aceh baru usai perang. Perjanjian damai di Helsinki memberikan kekhususan bagi Aceh. Di antaranya, Aceh boleh mengatur daerahnya sendiri, bisa melakukan kerjasama internasional, boleh memiliki partai lokal sendiri, dan berhak mendapat jatah lebih besar dari kekayaan alam yang ada di perut buminya. Ada harapan baru di negeri ujung Sumatera ini setelah damai tercipta. Rakyat Aceh kini terus menata diri untuk membenahi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang tercabik-cabik oleh perang. Kamu laki bertanggung jawab awaknya burungnya, yang keadilannya kamu. Berarti Edna tanggung jawab burungnya. Edna perjuangan burung leonyo. Yang kau duduk bak kursi mangan. Baik itu luar biasa perdamaian sampai Jino kau perempuan kan. Perempuan kan. Cuma ke kedua, ya nanti mendengar, kata put mata di ujungnya. Lagi anak tanggung jawab sama sekali. Masyarakat korban yang Jino mengharap memang yang pertama kekuatan MOU Helsinki yang bahwa KKR dan peradilan HAM terjadi di Aceh. Sampai HAM memang yang belum dilakukan. Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, ini harus ada pengadilan HAM, melalui pengadilan HAM ad hoc, dan ini menjadi harapan. Dan
korban juga sangat berharap bahwa kejadian-kejadian ini, tragedi-tragedi yang pernah terjadi di Aceh ini yang terakhir kali. Jangan sampai berulang kepada anak cucu kami yang akan datang nanti. Bagi saya perdamaian ini kan hanya wasilah, hanya alat, hanya sebuah mekanisme menuju kepada kesejahteraan masyarakat, sebuah alat untuk hidup yang lebih baik bagi masyarakat Aceh. Orang Aceh melawan karena situasinya nggak bagus, artinya hidupnya miskin, tertindas, dan eksistensinya sebagai Aceh tidak diakui. Nah, sepatutnya perdamaian harus memberikan 3 hal ini: kesejahteraan untuk masyarakat Aceh, orang Aceh tidak ditindas, dan eksistensi Acehnya harus diakui. Saya pikir Duka dan derita rakyat Aceh selama lebih dari 30 tahun mestinya terbayar setelah damai tercipta. Mereka tentu saja berharap Aceh baru yang membawa masa depan yang lebih cerah. Setelah damai terwujud, kini anak-anak Aceh dapat kembali bebas belajar dan bermain. Mereka tak lagi harus diliputi cemas dan lara dalam suasana suram yang tak berkesudahan. Di tangan merekalah kelak harapan kemajuan dan kemakmuran negeri yang dijuluki daerah modal Republik ini disematkan. Mereka kelak yang akan menata negeri ini tanpa perlu lagi harus berjuang, mengucurkan darah dan air mata dalam desingan hujan. Perjuangan rakyat Aceh menuntut kesejahteraan layaknya merajut benang kusut. Namun kini jalan panjang menuju impian itu telah terwujud. Babak baru telah terbuka. Tinggal menunggu saja apakah luka dan duka rakyat Aceh terbayar dengan harapan sejahtera.